قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wasadisu alla ya'mala fil masjid. Wasadisu utawi kang kaping 6. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku alla ya'mala. Iku alla ya'mala yen ora berbuat sapa wong. Iku alla ya'mala yen ora berbuat sapa wong fil masjid ing dalem masjid. Fil masjid ing dalem masjid di amali dunya kelawan perbuatan dunya. Di amali dunya kelawan perbuatan dunya ka'ayyabi'a kaya yen to menjual sapa wong. Ka'ayyabi'a kaya yen to menjual sapa wong au yastariya utawa tuku sapa wong. Au yastariya utawa tuku sapa wong. Wayusanu lan disunahaken apa ayyakula yen to ngucap sapa wong. Ayyakula yen to ngucap sapa wong inda ru'yati dzalika ing dalem nalikane weruh mengkono ka'ayyabi'a au yastariya. Inda ru'yati dzalika ing dalem nalikane weruh mengkono ka'ayyabi'a au yastariya. La arbaha muga-muga ora paring bati, muga-muga ora paring keuntungan sapa Allah Gusti Allah tijarotaka ing dagangan sira. Jadi ini yang keenam ya. Yang keenam sebaiknya orang yang berada di masjid itu menghindari jual beli. Itu saking Allah dan juga Rasulullah yang namanya memuliakan tempat ibadah dipakai untuk jual beli itu, walaupun ini bukan haram tetapi lebih baik dihindari. Sampai-sampai Imam An-Nawawi Al-Bantani memberikan pernyataan wayusannu dan disunahkan ayyakula inda ru'yati dzalika jika kita melihat orang yang jual beli di dalam masjid. La arba'allahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepadamu. Ini doa bagi orang yang mengetahui jika ada orang yang transaksi di dalam masjid. Ya, yang namanya di dalam masjid itu ya di dalam, bukan di sampingnya, apalagi di halaman bukan. Ya, kalau orang sekarang banyak misalnya masjid atau musola dipakai TPG, kemudian di halamannya itu ada orang menjajakan dagangannya. Apakah itu juga makruh? Tidak. Jadi itu tidak termasuk di dalam yang keenam tadi. Akan tetapi asalkan tahu waktu, ya, tahu waktu. Kalau memang waktunya itu sholat jamaah, ya lebih baik orang yang jual beli di halamannya itu juga ikut jamaah. Jangan menghindar, gitu. Jadi apa yang menjadi kegiatan di dalam masjid atau musola itu diikuti supaya ya dapat berkahnya, maksudnya begitu. Dagangannya siapa tahu dengan wasilah jamaah menjadi lebih laris dan seterusnya. Wasabi utawi kang nomor 7 iku Allah ya takallama yen ora omongan sapa wong. Wasabi utawi kang kaping 7 iku Allah ya takallama yen ora omongan sapa wong dikalani dunya kelawan omongan dunya. Dikalani dunya kaya omongan dunya. Karena didon latin kaya ngumumaken barang kang ilang. Karena
bidolatin kaya ngumumaken barang kang ilang. Wa yusanu lan disunahaken apa ayakula yen ngucap sapa wong. Wa yusanu lan disunahaken apa ayakula yen ngucap sapa wong inda sama ida ika ing dalem nalikane krungu mengkono-mengkono omongan barang kang ilang. Inda sama ida ika ing dalem nalikane krungu mengkono-mengkono omongan barang kang ilang. La rodda muka-muka orang balikaken ha ing dhallah. La rodda muka-muka orang balikaken ha ing dhallah sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Ini yang ketujuh. Jadi yang ketujuh adalah Allah yatakallama bikalamid dunya. Tidak ngobrol, ya, tidak bincang-bincang di dalam masjid, tapi yang diperbincangkan itu adalah perihal yang duniawi sifatnya. Apalagi yang sangat tidak bermanfaat itu dihindari betul. Jangan sampai dibahas di dalam masjid. Nah, tapi sekarang bagaimana hukumnya jika ada orang meninggal diumumkan itu? Itu kan bukan perkara dunia. Makanya kembali kepada kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu kadang bisa bergeser. Zamannya Imam Nawawi ini ketika membuat kitab ini itu mungkin menjadi sebuah pantangan atau sebuah kemakruhan bagi seseorang ketika ngomongkan sesuatu di dalam masjid yang sifatnya duniawi juga. Akan tetapi jika yang diomongkan itu adalah sesuatu yang duniawi tapi kemaslahatannya kembali kepada kemakmuran masjid, maka itu ya tetap diperbolehkan. Contoh, yang namanya masjid itu biasanya ada uang kas, biasanya juga ada tanah wakaf. Dan tanah wakaf ini kan perihal duniawi, perihal tanah, kemudian diwakafkan, kemudian nanti ditanami ini, kalau sudah panen nanti gimana. Nah itu kan sifatnya adalah duniawi semua. Akan tetapi kembali kepada kemaslahatan musola atau kemaslahatan masjid, maka itu diperbolehkan gitu. Atau masjid digunakan untuk misalnya pembahasan pembangunan masjid itu sendiri atau santunan anak yatim, itu kan juga boleh. Yang tidak boleh itu masjid digunakan untuk kampanye. Ini kurang ajar. Masjid digunakan untuk kampanye. Ini yang sekarang bergeser, tetapi bergesernya tetap nggak boleh itu. Tapi kadang bagi takmir untuk menolak kedatangan seorang calon, entah itu kepala daerah, kepala atau calon anggota dewan dan sebagainya, itu juga kadang sulit untuk menolak. Kenapa sulit? Kadung dicapuk duit 50 juta gitu, langsung disemangatkan. Ya, mungkin saya sendiri juga ketika mengalami seperti itu ya serba bingung. Tapi ditolak itu loh, 20 juta lumayan dari murid-murid di musola, nggak ditolak itu juga ini masalahnya dibuat kampanye. Nah, itu gimana solusinya? Solusinya jangan ditempatkan di dalam musola atau masjid, di depannya. Nah, gitu kan sudah beda. Kan sudah dapat uang 50 juta, terus kita juga nggak berdosa karena musola atau masjid nggak ditempati untuk tempat kampanye. Wasaniu utawi kang nomor 8 iku Allah yahruja yen ora metu sapa wong wala yajlisa lan ora lungguh sapa wong hatta yusolliya sehingga salat sapa wong
hatta yusolliya sehingga sholat sapa wong rakaataini ing rong rakaat. Rakaataini ing rong rakaat. Lakin tetapi ini idza dakhalta nalikane mlebu sapa sira al masjidil haram ing masjidil haram wa arata lan ngarepaken sira at-tawaf ing tawaf wa arata lan ngarepaken sira at-tawaf ing tawaf fal abdul mongko utawi kang utama iku anta bedaa yen to ngawiti sira iku anta bedaa yen to memulai sira bitawafi kelawan tawaf bitawafi kelawan tawaf sumatan niat mongko nuli niat sira sumatan niat mongko nuli niat sira bir rakaataini kelawan rong rakaat sumatan niat mongko nuli niat sira bir rakaataini kelawan rong rakaat sunnatat tawafi ing sunnahe tawaf sunnatat tawafi ing sunnahe tawaf wa tahiyatul masjid lan tahiyatul masjid ma'an kali bareng ma'an kali bersamaan. Ini yang nomor 8, larangan atau sebaiknya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam masjid. Allah yakhruja wa la yajlisa hatta yusolliya raka'ataini. Jadi kalau kita sudah punya wudu kemudian masuk masjid, kesunahannya itu adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Lakin idza dakhaltal masjidal haram akan tetapi kalau kita memasuki masjid tapi yang dimasuki adalah Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah sana wa aratat tawafa, sedangkan orang yang masuk Masjidil Haram itu menginginkan tawaf. Nah itu bagaimana? Apakah tawaf dulu atau sholat tahiyatul masjid dulu? Fal afdalu, ya, yang lebih baik yaitu anta bada'a bi tawaf. Lebih baik yang dilaksanakan adalah tawaf terlebih dahulu. Ya. Tawaf. Kemudian sunnatan biya bi rakaataini sunnatat tawafi. Kemudian setelah tawaf itu melaksanakan sholat 2 rakaat, diniati sholat sunnah tawaf dan juga sunnah tahiyatul masjid. Jadi itu caranya. Jadi suatu saat misalnya ya kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa ziarah Mekah, Madinah, yaitu ibadah haji ataupun umroh, amin ya rabbal alamin, itu datang kemudian tawaf dulu baru sholat sunnah tawaf dan juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini bagian tidak tahu kan bingung. Kadang sholat bisik baru tawaf. Yang benar adalah tawaf dulu baru sholat sunnah. Waktasiu utawi kang nomor 9 iku Allah tadkhula yen orang mlebu sira. Allah tadkhula yen orang mlebu sira illa biwudu'in kecuali kelawan wudu. Illa biwudu'in kecuali kelawan wudu. Wa yumdabulan disunahaken. Wa yumdabulan disunahaken liman ketuwe wong. Lam yakti kang ora nekani sapa man. Lam yakti kang ora nekani sapa man bitahiyati kelawan tahiyatul masjid. Bitahiyati kelawan tahiyatul masjid. Apa ayyakula yang mengucap sapa man. Apa ayyakula yang mengucap sapa man arba'a marratin kelawan 4 pira-pira ambalan. Ayyakula apa yang mengucap sapa man arba'a marratin kelawan 4 pira-pira ambalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ing kalimat
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fatan dafi'u mongko ketolak, fatan dafi'u mongko ketolak apa al-karahatu makruh, apa al-karahatu makruh bidzalika sebab mengkono-mengkono maca subhanallah walhamdulillah ila akhirih. Bidzalika sebab mengkono-mengkono subhanallah walhamdulillah ila akhirih. Wa hadza utawi iki fatan dafi'u, wa hadza utawi iki fatan dafi'u iku haitu lam yatayassar, sekirane ora mudah, haitu lam yatayassar sekirane ora mudah lahu kedue wong apa al-wudu fil masjid ing dalam masjid, fil masjid ing dalam masjid qablatu lil fasli ing dalam sedurunge suwene pisah, qablatu lil fasli ing dalam sadurunge suwene pisah. Wa illa lan namun ora lam yatayassar, wa illa lan namun ora lam yatayassar fala yakfi mongko ora cukup apa dalika mengkono maca subhanallah, apa dalika maca mengkono subhanallah alhamdulillah ila akhirih ditafsirihi krana susahe wong, ditafsirihi krana susahe wong, ditarkil wudu kelawan ninggalaken wudu, ditarkil wudu kelawan ninggalaken wudu ma'atayassurihi sertane gampange wudu, ma'atayassurihi sertane gampange wudu. Jadi yang kesembilan itu begini. Orang yang masuk masjid itu sebaiknya harus mempunyai yang namanya wudu, ya. Wa yudhabu liman lam ya'ti bitahiyyah, disunahkan bagi orang yang masuk di dalam masjid yang sudah punya wudu itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, bagi yang tidak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bagaimana? Cukup mengganti dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacanya. Dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan yang dibaca ketika orang masuk masjid tetapi enggak sholat tahiyatul masjid. Dengan cara membaca seperti itu, maka kemakruhannya itu sudah menjadi hilang. Akan tetapi dia tidak sholat tahiyatul masjid itu kenapa? Nah, itu yang perlu diteliti lagi. Jadi perbandingannya ini begini. Ada orang satu itu, si A masuk masjid, kemudian dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena posisi dia itu adalah belum wudu, jadi dia menunggu azan wudu. Si B ini masuk masjid, kemudian dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Antara si A dengan si B sama-sama tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau si B ini memang sebelum dia berangkat itu sudah punya wudu. Si A tadi kan enggak punya wudu. Nah, dia mau wudu dulu. Ternyata sudah mepet waktu qomat, kan nggak mungkin untuk sholat tahiyatul masjid. Dan si A, si B ini sama-sama mengganti sholat tahiyatul masjid dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ini yang dipilih itu yang mana? Yang dipilih itu yang diperbolehkan adalah si A. Walaupun si B ini mengucapkan subhanallah walhamdulillah, dia tidak akan bisa menggantikan posisi kesunahan dari tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dia sudah punya wudu.
Sedangkan si A datang ke masjid, dia dalam keadaan batal. Mau sholat tahiyat dalam masjid, dia harus wudu dulu. Dan sebelum wudu itu dia mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ucapan subhanallah tadi itu bagi si A itu adalah layak sebagai pengganti dari sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham ya? Jadi itu perbandingannya antara si A dengan si B. Keterangan yang dimaksud dengan fatan dafiul karoha sampai akhir tadi itu seperti itu keterangannya. Itu yang nomor 9. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa